Siang teman-teman marketer, selamat datang di Marketers Hangout, e-conference terbesar di Indonesia yang diselenggarakan selama 2 hari oleh Marketers dengan tema More Creative, More Productive. Perkenalkan, saya Matira Makasari, mewakili Marketers akan memandu sesi di siang hari ini dengan tema Makeup Tutorial for Videogenic. Nah, untuk mengeksplorasi tema ini, kita akan mendengarkan paparan nih. Sekarang udah ada 2 guest speaker yang pastinya seru banget. Yang pertama ada Mbak Husna Sari Razana, Wardah Dekoratif Brand Manager. Dari sini ya, Mbak Husna. Oke, kemudian yang kedua ada siapa lagi nih coba? Ada Amanda Rolles, artis dan brand ambassador dari Wardah. Oke, nanti Mbak Husna akan kasih pemaparan dan Amanda bakal kasih makeup tutorial. Tapi sebelumnya kita simak dulu video profil mereka berikut ini. Mengawali karir di bidang brand and product development di PT Paragon Technology and Innovation mengantarkan Husna pada kejelian luar biasa terhadap tren-tren kecantikan. Husna merupakan sosok di balik kesuksesan kampanye dan brand activation yang dilakukan Wardah. Di sela waktunya menerapkan plan and develop 360 marketing strategic untuk produk kecantikan halal, Husna tidak pernah absen untuk membagikan tren makeup terkini untuk pengguna produknya. Inilah Husna Sani Razana, Wardah Decorative Brand Manager. Aktris kelahiran Jakarta 20 tahun lalu ini telah membintangi sejumlah film, serial, dan sinetron. Amanda, begitu dia akrab disapa, tampil di layar kaca pertama kali lewat sinetron Jagoan Silat. Namanya mulai jadi sorotan setelah membintangi film Promise pada tahun 2017 sebagai Kanya. Passionnya pada dunia kecantikan mengantarkan Amanda menjadi brand ambassador Wardah. Inilah Amanda Rolles, aktris dan brand ambassador Wardah. Oke, selamat siang Mbak Husna dan Amanda. Selamat siang. Selamat siang juga. Apa kabar nih Mbak Husna? Alhamdulillah sehat. Aku panggilnya siapa nih? Mbak Melati ya? Mbak Melati aja. Aku mau panggil Arum nih atau apa tuh ya? Nah, ini Mbak Husna kelihatannya masih work from home ya? Masih. Kebetulan emang kantor kita masih work from home. Betul. Oh, oke. Itu pilihan atau memang Itu kebijakan perusahaan kebijakan ya. Oke, berarti sama nih kita sebenarnya udah ada yang work from office tapi ada yang work from home. Nah, oke. Kalau di sini Amanda juga udah hadir. Mau sapa sedikit? Atau oh iya deh. Nanti deh, mungkin dia lagi siap-siapin alat makeupnya kali buat tutorial. Oke. Kita jelasin dulu nih untuk Mbak Husna sama Amanda dan untuk teman-teman marketer semuanya ada di sini. Nah, kali ini kita ada di sesi judulnya Makeup Tutorial for Videogenic. Nah, ini bisa dibilang makeup untuk new normal kali ya Mbak Husna ya. Soalnya kan sekarang ini segala macam dilakukannya lewat video. Kita memang nggak ketemu. Nah, itu dia Amanda. Amanda, maaf banget Kak. Iya, apa? Lagi siap-siap. Iya, emang pasti siap-siapin dulu. Ini mukanya muka siap-siap buat makeup ya. Iya, pasti bukan. Pasti belum pakai apapun. Belum pakai apa-apa. Biar kelihatan before after-nya sih sebenarnya. Tapi Amanda udah mandi kan? Udah dong. Udah dong, alhamdulillah ya. Jadi memang kita kan kali ini namanya makeup for videogenic. Memang ini makeup yang cocok untuk new normal ya, dimana apa-apa lewat video. Jadi orang tuh pasti ngelihat kita ya dari video gitu. Beda mungkin ya kali video. Kalau misalnya makeupnya pas ketemu langsung, atau misalnya makeupnya pas di video gitu kan. Nah, kemudian nih di sini nanti selain Mbak Husna akan kasih penjelasan terkait ya produk-produk Wardah yang terbaru ya, nanti ada Wardah Lightening Series Dekoratif ya, kalau nggak salah yang baru. Terus nanti Amanda juga akan kasih tutorial nih, jadi stay tune selama 1 jam ini. Dan nanti buat teman-teman marketers yang punya pertanyaan, bisa macam-macam ya, bisa terkait tips makeup, produk apa aja yang nanti direkomendasi ini buat makeup. Terus kalau misalnya mau nanya-nanya iseng lah, misalnya Mbak Husna, Pak Amanda kesibukannya apa dan lain-lain, itu bisa. Jadi dari sekarang bisa ditulis di kolom Q&A. Nanti dari seluruh pertanyaan yang akan kita bacain, kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah khusus dari Wardah tentunya. Enak banget kan? Oke, jadi mungkin pertama kita sebelum masuk tutorial, kita persilakan dulu Mbak Husna untuk mungkin ada presentasi singkat ya terkait Wardah atau makeup new normal ini. Oke, kita persilakan Mbak Husna untuk mulai presentasinya. Terima kasih Mbak Melati.
Oke, ini presentasinya apakah aku yang share screen atau udah langsung? Oh, oke. Nah, udah langsung nih, otomatis. Oke, jadi mungkin tadi Mbak Melati udah menyampaikan sedikit ya. Nah, sebenarnya di sini tuh aku dan Manda pengen ngasih inspirasi mungkin ya buat teman-teman di sini mungkin yang kayak wah udah mulai relaksasi PSBB nih, mungkin di Indonesia udah kayak gitu teman. Nggak tahu nih mungkin kalau Manda di sana gimana. Nah, kalau di sini tuh orang mungkin ada kekhawatiran kayak gimana sih sebenarnya beauty itu di new normal tuh nantinya gimana? Karena mungkin boleh next. Oke, ini dilewat aja. Tadi udah perkenalannya. Nah, sebenarnya mungkin sebelum aku masuk ke beberapa insight, aku nggak tahu sih di sini teman-teman tuh apakah bisa menjawab lewat chat atau gimana Mbak Melati? Apa, Mak? Teman-teman di sini tuh bisa jawab lewat chat nggak sih? Atau Oh, chat gimana? bisa masuk Oh, chatnya. nggak tahu sih, mungkin kalau ada mungkin teman-teman di sini bisa share sebenarnya teman-teman tuh mengisi waktu di rumah aja tuh sekarang dengan apa sih atau mungkin punya hobi-hobi baru apa mungkin teman-teman bisa share nggak di chat. Gitu, bisa tuh share ya. Kalau sekarang hobi baru biasanya bercocok tanam ya, sekarang lagi banyak. Ya kayaknya lagi rame nih. Iya, bagus lah. Penasaran aja sih apakah ada yang mau share. Iya, atau mungkin misalnya Amanda gitu, ada hobi baru nggak di rumah ngapain nih? Nah, Syuting-syuting atau apa nih kan sekarang zamannya pada bikin podcast ya orang-orang. Syuting berkurang. Kalau aku sih mungkin Kak jadi rajin masak ya, jadi punya hobi masak kayaknya sekarang. Nah, iya tuh. Kalau nggak masak bercocok tanam nih biasanya. Oke, jadi oh ini ada. Oh, di rumah aja. Ada tuh. Tapi di Kerja aja. Skincare. Gitu. Sambil skincare iya dong. Soalnya jangan sampai nanti begitu selesai ini kita udah work from office lagi, mukanya udah nggak jelas nih karena nggak pernah dirawat, karena nggak pernah ketemu orang. Iya kan? Penting banget tuh. Jadi sebenarnya mungkin mumpung kayak mungkin kalau di company kita kan sebenarnya belum semuanya itu work from office kan. Jadi mungkin teman-teman masih ada waktu nih sebenarnya untuk pampering, me time. Nah, sebenarnya di sini tuh aku mau ngajak teman-teman sebenarnya di rumah aja, kerja aja, terus kita kebanyakan virtual meeting segala macam tuh bikin kita tuh sebenarnya lebih cuek. Harusnya kita lebih apa ya bisa ada waktu sih buat merawat kulit kita dan kayak dari segi beauty kita ya aman. Walaupun kuliah online tetap skincarean kan ya man, pampering Ya, gitu. dong Kak, itu penting banget. Betul. Oke, mungkin boleh next. Nah ini sebenarnya Wardah udah pernah melakukan riset nih post COVID kemarin. Nah beberapa ini consumer behavior yang kita dapat related to beauty. Jadi ini nanti sebenarnya kita prediksi setelah PSBB relaksasi ini dan orang-orang mulai bisa keluar, sebenarnya habit baru itu dia tuh akan menggunakan masker nih mau kemanapun, even dia cuman mungkin ke teras rumah, apalagi mereka itu harus mobile di luar sana. Terus yang kedua itu sebenarnya walaupun mereka udah bisa beraktivitas di luar, tapi mereka itu tetap harus physical distancing kan. Jadi mereka memang nggak bisa tuh deket-deket, rangkul-rangkulan tuh sama temennya gitu kalau di kantor gitu. Terus yang terakhir sebenarnya yang menjadi concern consumer itu adalah sekarang tuh orang tuh kita tuh tanya-tanya kan gitu kayak kalau kalian pergi itu sebenarnya pakai makeup nggak sih gitu. Terus mereka ada yang bilang ada yang pakai, ada yang enggak. Nah ketika mereka kita tanya kira-kira kenapa sih nggak pakai makeup? Nah mereka ternyata pengennya adalah nanti makeupnya transfer nih ke masker. Nah sedangkan kan kayak mungkin orang tuh beberapa kayak jadi nggak hygiene nih karena mungkin kayak entah bedaknya transfer, lipstiknya transfer gitu. Nah oleh karena itu next sebenarnya Wardah itu bikin sebuah beauty protokol. Jadi ini protokol nggak cuma kesehatan aja, tapi Wardah di sini tuh berusaha mengerti perempuan nih di Indonesia khususnya karena sebenarnya kita tuh tahu cantik itu tuh kebutuhan primer walaupun sebenarnya di saat pandemi saat ini hygiene factor itu nomor 1. Nah tapi bukan berarti kita lupa dong untuk mempercantik diri kita gitu. Jadi kita ada sebuah movement gitu start mungkin dari sekarang nih kita udah mulai sosialisasi bahwa sebenarnya ketika nanti kalian menjalani new normal itu tuh
banyak loh sebenarnya produk-produk beauty terutama di Wardah yang tetap bisa menemani kalian menjalani aktivitas sehari-hari gitu. Next, mungkin aku share sedikit aja. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dibilang adalah Wardah Beauty Normal Kit gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman nih mikir kan kayak kenapa ya harus pakai eye makeup? Nah, karena sebenarnya kita pakai masker itu yang kelihatan matanya, bener nggak? Jadi kalau misalnya kita pakai masker terus matanya sayu, sendu, kan orang juga satu nggak semangat, kedua nggak kenalin jangan-jangan ini siapa yang pakai masker gitu kan. Jadi kita nanti kedepannya Wardah ini akan mengeluarkan juga nih kayak tips-tips sebenarnya nanti gimana sih caranya membuat eye makeup sesuai dengan bentuk mata, terus occasion mereka gitu. Jadi memang setiap orang itu kan memiliki mata yang berbeda-beda gitu. Jadi kita ngajak ya udah misalnya dia selama ini nggak pernah pakai eye makeup, coba deh ekspresiin mungkin mood kamu atau mungkin kebahagiaan kamu gitu lewat mata, karena emang sebenarnya mata itu sangat bisa bicara lah gitu. Nah yang kedua itu sebenarnya mungkin ada kekhawatiran tadi kayak kalau pakai lip color itu kayaknya transfer nih ke masker. Nah tapi di Wardah sendiri kita tuh punya namanya velvet lip gloss, jadi ini benar-benar yang ringan, nggak transfer sama sekali, jadi kita nggak perlu khawatir ketika pakai lip gloss walaupun pakai masker. Nah yang terakhir sebenarnya ini produk terbaru favoritnya Manda juga ya Man. Jadi ini tuh lightening makeup series. Jadi memang Wardah itu baru aja nge-launch revamp skincare dan makeupnya. Nah kebetulan makeupnya ini sekarang kita ngeluarin makeup yang dengan natural coverage dan juga sangat ringan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih kayak aduh pakai makeup tapi pakai masker itu kan berat gitu. Nah sebenarnya ini tuh semacam your second skin, jadi beneran nggak ngerasa makeupan sama sekali, jadi nggak memberatkan teman-teman gitu. Itu aja sih share dari aku. Mungkin next terakhir nih teman-teman, are you ready for new normal? Karena mungkin nanti ini kebayang kalau misalnya before-nya kan kita nggak pakai masker. Nah, ketika kita pakai masker kan emang satu-satunya yang berbicara tuh hanya mata. Nah, maka nanti di sini Manda juga akan share gimana sih sebenarnya tips and triknya makeup dengan Wardah di saat nanti new normal. Gitu aja dari aku. Oke, thank you banget Mbak Husna. Jadi kita udah tahu ya, maksudnya kalau makeup new normal itu memang fokusnya akan lebih banyak ke mata gitu ya, terus mungkin nggak terlalu berat gitu. Karena kalau misalnya kita tiap hari meeting nih pakai platform online tiap hari, at least harus ada makeup tipis-tipis gitulah ya, maksudnya nggak mungkin mukanya bener-bener bare banget gitu. Mungkin kalau Amanda nggak usah makeup juga bisa sih, bagus-bagus aja. Kalau gue PR banget nih. Oke, nah berarti si produk yang Wardah Lightening ini udah ada di toko-toko ya? Udah Udah ada ya, jadi kalau misalnya orang udah pada beli, udah bisa. Terus nih, kan aku udah ngecek nih kan produk yang Wardah Lightening Series dekoratif ini, dan ketika aku lihat memang segmennya itu kan di state-nya memang untuk yang umur 17 sampai 35 tahun gitu ya Mbak. Nah, kira-kira kalau misalnya ada yang umurnya di atas itu, tapi dia memang pengen cari makeup yang light gitu, bisa nggak pakai yang ini, atau sebenarnya ada produk Wardah lain yang lebih cocok gitu untuk mereka? Jadi sebenarnya produk lightening ini benar sih, segmentasinya tuh lebih ke anak-anak yang muda sih dan juga kayak first jobbers gitu, karena memang mereka itu tuntutannya adalah pakai makeup sehari-hari kan supaya ready dan juga natural fresh gitu. Nah jadi kita kasih kita launch si produk ini supaya mereka itu nggak merasa ya kalau makeup tiap hari berat segala macam, jadi kita keluarin ini. Cuman untuk target usia yang mungkin di atas 35 tahun namun juga kayak aku pengen deh makeupnya tuh lebih ringan segala macam, sebenarnya kita punya seri lain, eksklusif seri namanya. Nah cuman kalau dia itu kan ada foundationnya untuk memang occasion yang lebih membutuhkan buat makeup. Tapi kalau memang untuk sehari-hari kita kan punya cushionnya, jadi cushion itu tuh lebih ringan sih digunakan untuk sehari-hari gitu.
Oke, setuju ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya nih, lebih detail kali ya, mungkin lagi ada butuh tips-tips, nanti bisa ditanya di kolom Q&A. Nah, mungkin kita sambil mau masuk nih ke sesinya Amanda ya, karena kan kalau misalnya makeup tutorial mungkin bakal agak lama nih, takutnya nanti begitu mau closing baru setengah gitu, yang di makeup kan agak-agak lucu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman marketeers yang ada di rumah semuanya mau sekalian nyobain itu juga boleh banget ya. Jadi mungkin kalau misalnya pas cobain gagal bisa langsung tanya-tanya juga ke Amandanya di kolom Q&A. Oke, sip deh. Nanti sambil Amanda makeup, sambil aku bacain pertanyaan juga bisa ya. Gak kecoret-coret kan nanti kamunya takut gue salah coret. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Usna. Sekarang kita persilakan Amanda buat mungkin prepare atau jelasin dulu deh ini kira-kira makeupnya mau apa, peralatan yang dipakai apa aja, dan lain-lain. Silakan Amanda. Oke, hai semuanya. Jadi yang tadi udah dibilang sama Mbak Husna juga, sekarang kita semua lagi menghadapi the new normal kan. Aku juga sekarang di Australia, sama sih masih semuanya tuh masih ada restriction-restrictionnya, harus jaga jarak dan harus pakai masker juga gitu kan. Dan bener banget yang dibilang sama Mbak Husna kalau emang saat kita pakai masker tuh pasti mata kita lah yang akan bicara gitu. Jadi emang penting banget untuk menggunakan eye makeup yang stand out gitu. Makanya makeup tutorial kali ini bukan cuma aku fokus di complexion yang pastinya ringan dan nggak transfer ya, itu yang paling penting ke maskernya, tapi juga eye makeup yang lebih bold. Karena aku biasanya makeupnya natural Kak kalau untuk makeup tutorial, dan sekarang ini pertama kali aku mau kasih tahu kalian semua makeup yang lebih bold gitu. Oke. Oke. Aku mulai aja ya. Boleh. Oke, so pertama-tama aku pakai ini dulu, Aloe Hydra Mild Multifunction-nya dari Wardah untuk makeup base aku. Ini aku selalu pakai ini sebelum pakai makeup. Itu selalu ya pokoknya. Nggak Yes, boleh lewat. Okay. Biasanya kalau pakai itu tuh harus tebel atau sebenarnya tipis-tipis aja deh cukup? Untuk moisturizer-nya ya, untuk krimnya. Aku sih tergantung kulit. Kalau misalnya kadang lagi kering kulitnya, aku suka agak banyaknya gitu. Oke, iya sih benar tuh. Oke, so sekarang aku bakal pakai ini produk favorit aku. Tadi Mbak Husna juga udah bilang, yaitu Wardah Lightening Liquid Foundation. Aku kemarin habis liburan keluar kota Kak, dan ini beneran ini yang aku bawa dengan concealer-nya juga. Aku pakai ini terus. Dan Lightening Liquid Foundation ini ada 4 shade, tapi di sini aku bakal pakai yang shade Ivory. Dia agak lebih warnanya tuh lebih apa ya, kuning gitu. Ini aku bakal pakai secukupnya. Ini aku suka banget karena dia bener-bener ringan Kak, ringan banget di kulit, kayak nggak kerasa pakai foundation, tapi dia nge-cover jerawat-jerawat aku gitu. Nah itu tuh yang paling penting tuh, kalau jerawatnya lagi banyak. Ini aku bakal pakai beauty blender, terus aku apply ke seluruh muka aku aja. Itu berarti ke seluruh muka ya? Atau misalnya ada perlu di highlight di bagian-bagian tertentu nih dari wajahnya? Kalau untuk foundation ini sih aku apply rata aja ke seluruh muka aku. Oke. Kadang-kadang suka hemat-hemat gitu sih, entah kalau pakai banyak kan cepet habis. Tapi enak beli kalau buat Wardahnya. Gak apa-apa dong Kak, kalau udah habis nanti beli lagi. Iya itu dia. Oke, banyak. Nih Kak, pas jerawat aku pakein foundation langsung ketutup. Nah itu tuh, pas banget nih kalau lagi jerawatan banget nih gara-gara di dalam terus ngapa-ngapain. Iya langsung ketutup ya. Langsung ketutup banget. Wah keren banget sih. Itu kalau yang Ivory berarti yang nomor 1, 2, 3 atau 4 tuh? Nomor 3. Nomor 3 ya. Oh, aku pakai poni jadi kayak susah. Iya itu poni yang masih ada. Jepit dulu tuh poninya tuh. Oke.
Nah, udah deh, keluar pakai foundation aja sudah cukup ya kayak gitu. Udah nggak kelihatan jerawat sama flek-fleknya juga nggak bakal kelihatan itu. Udah nggak kelihatan. Nah, karena memang aku lagi lumayan apa ya, tebel banget, apa namanya, bekas jerawatnya kelihatan banget gitu. Aku bakal tetap pakai concealer. Ini dari yang lightening liquid concealernya Wardah. Oke. Ini aku Itu juga ada berapa shade tuh? Ada berapa warna? Dia ada 2 warna. Oke. Aku bakal pakai yang warna nomor 2. Ini lebih gelap. Ini aku gunakan untuk bagian yang ada bekas jerawat aja. Oke. Ini kalau Amanda berarti nggak ada mata pandanya ya? Jadi nggak usah pakai concealer. Pakai Kak, tenang Kak. Aku pakai Kak. Nanti pakai. pakai yang pakai shade yang lebih terang. Oke. Oh jadi gitu ya, kalau misalnya mau nutupin flek atau bekas jerawat, pakainya yang lebih gelap dari warna kulit. Gitu ya? Atau Iya, mata panda tuh lebih terang? Oke. Ya kalau aku mah asal-asal aja langsung total. Oke. Aku mau pakai yang lebih terang nih Kak buat mata panda aku. Oke. Nah ini nih, itu biasanya memang ada triknya ya kalau buat di bagian bawah mata. Yang harus bentuk segitiga lah atau apa. Iya. Ini tutorial aku kayak gitu. Oh. Oke. Nah itu kalau misalnya pakai beauty blendernya itu nggak apa-apa ya, maksudnya dipakai untuk semuanya gitu? Iya, Atau harus beda-beda nih? Enggak sih, bisa juga kalau kita mau pakai kuas dulu baru pakai beauty blender gitu kan. Cuman kalau emang kita lagi buru-buru atau pengen yang lebih simple aja, pakai beauty blender juga bisa. Oke, kalau pakai tangan gimana tuh? Kan ada yang lebih afdol tuh kapan? Pakai tangan juga bisa. Aku juga kadang kalau tangan aku lagi bersih. Coba. Iya benar. Jangan pas habis kupas bawang ya langsung pakai ini concealer sama foundation. Oke. Ini hasilnya Kak, bagus banget. Tone warnanya nih. Pas banget. Oke. Jerawat aku udah nggak kelihatan. Ya. Udah beda ya tadi sebelum pakai foundation sama concealer ya. Waktu pertama kali muncul. Oke. Terus sekarang apa lagi nih? Oke, sekarang aku bakal pakai Wardah Lightening Matte Powder. Ini juga aku suka banget. Dia ini untuk ngeset bawah mata aku. Iya tuh benar tuh. Jadi dia bikin bawah mata aku tuh lebih cerah gitu, lebih segar. Oke. Itu nanti langsung dipakai di muka semua atau biasanya kan di total dulu ya, di T-zone-nya terus nanti habis itu baru di ini. Ini aku pakai beauty blender yang tadi, jadi aku semuanya. Cuma sebelum itu aku bakal tetap ngeblend dulu bawah matanya dikit, baru aku pakai supaya nggak nge-crease. Iya itu benar tuh. Oke. Udah mulai. Ini bedaknya juga ringan banget. Iya. Oh iya, kalau bedaknya itu juga satu warna atau ada beberapa juga? Dia ini ada 4 warna. Aku pakai, aku lupa bilang ya, aku pakai yang shade berapa. Iya betul. Aku tuh pakai shade 1. Ini yang light beige. Yang terang ya? Yang terang, karena memang untuk nge-highlight bawah mata kan. Oh iya. Tapi kalau untuk yang mukanya nanti, overall muka, tetap pakai 1 atau pakai yang shade beda? Nah nanti yang untuk muka, aku bakal pakai yang beda. Aku bakal pakai ini. Wardah Lightening Powder Foundation yang light feel. Ini nomor 1. Light beige juga sama tone-nya. Jadi emang 2 jenis powder yang berbeda ya, bedak yang beda ya? Ya, jadi kenapa aku pakai yang ini? Karena di ini ada foundationnya di dalamnya gitu, jadi akan lebih coveragenya itu lebih tebal daripada yang powder sebelumnya. Oke. Bakal pakai
sponge-nya aku aplikasiin di seluruh muka aku aja, aku tap-tap gini. Nah, semisal nih kita lagi buru-buru banget, terus aja yang powder foundation ini gitu, itu bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya Bisa. malah kalau dari pagi, Kenapa, Man? ya, Mata-mata. Apa? aku kadang kalau misalnya emang lagi kayak buru-buru banget, malah aku cuma pakai moisturizer, terus pakai ini, karena udah Ya, cukup sebenarnya. betul. Sebenarnya emang kayak apa ya, Wardah itu emang menyediakan beberapa complexion itu emang buat pilihan sih, karena kayak ada orang yang mungkin kayak kulitnya udah maksudnya nggak ada noda-noda hitamnya gitu, jadi mungkin bisa aja pakai moisturizer langsung pakai powder foundation, atau bisa jadi juga misalnya ada yang juga lebih senang concealer sama powder foundation, ada yang senang juga liquid foundation sama matte powder. Jadi sebenarnya kita menawarkan ini sih pilihan gitu untuk orang-orang gitu. Oke, tapi kalau misalnya mau perfect yang ngikutin tadi langkah-langkahnya, Amanda itu ya. Iya benar. Banyak. Ini Amanda udah nge-freeze nih kalau di laptop aku. Itu Koneksi ya kayaknya ya. iya mungkin ya koneksi agak keputus gitu di samudra samudra apa ya antara Aussie sama Indonesia, terus tiba-tiba geografinya rusak nih. Oke, mungkin sambil nunggu koneksinya tersambung kembali. Ini ada yang nanya nih ke Mbak Husna, gimana sih tipsnya agar wajah selalu glowing dan wajah tidak kering? Nah, terus gimana caranya makeup itu nggak terlalu tebel nih saat pergian keluar rumah? Oke. Jadi, wah Manda, halo Man, bentar ya aku sesuatu dulu. Ya, tadi ada pertanyaan tuh Manda, mungkin dijawab sama Mbak Husna. Nanti sambil ini Amanda udah selesai atau belum nih makeupnya? Aku udah. Sekarang udah selesai dan aku mau lanjut ke blush on-nya sih, Kak. Oke, blush on-nya. Itu ini aku pakai warna blush on C. Jadi 2 warna gitu. Aku bakal gabungin warnanya. Oke, berarti langsung digabungin aja tuh bisa ya? Iya. Nah tuh, biasanya kan ada yang kalau pakai blush on itu kayak harus mulutnya tuh monyong-monyongin dulu gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bener kayak gitu atau nggak usah juga nggak apa-apa? Sebenarnya sih bebas ya Kak, cuman kalau aku tuh bukan suka monyongin, kalau aku malah suka senyum. Jadi aku senyum, iya. kelihatan nih. Kelihatan ya. Pokoknya intinya kelihatan tengah pipinya aja ya. Bener. Nah itu tadi ada yang nanya nih, mungkin Mbak Usa sambil bantu jawab ya. Jadi tips supaya wajahnya itu selalu glowing dan nggak kering gitu. Kalau misalnya keluar rumah, sama nggak ketebelan juga. Begitu keluar kok, ya muka gue tebel banget ternyata ya makeupnya. Itu gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya itu bisa dijawab dengan lightening series. Ini benar. Maksudnya kayak karena lightening series ini ada skincare dan juga ada makeup. Jadi sebenarnya kalau untuk si skincare sendiri, dia itu memang merawat wajah itu tuh supaya tetap kenyal, glowing dan juga lebih cerah sebenarnya gitu. Nah, tapi kan emang kita perlu ada proteksi juga kan selain dari skincare itu gitu. Jadi kayak supaya lebih bisa boost confidence gitu segala macam, supaya ready, fresh gitu tuh juga kita sebenarnya penting juga nih. Mungkin yang tadi kata Manda, mungkin kalau misalnya orangnya nggak suka terlalu tebal, dia bisa jadi pakai skincare-nya aja terus pakai powder foundation, karena sebenarnya powder foundation itu kan adalah gabungan antara powder dan liquid foundation, tapi kita padatkan gitu. Jadi emang lebih ringkas sih, lebih compact gitu. Oke, jadi terjawab ya memang dari produk yang lightening series ini sih sebenarnya. Oke, mungkin silakan lanjutkan lagi Amanda. Apalagi langkah-langkah karena aku udah selesai pakai blush on dan aku bakal pakai ngisi alis. Ini pakai yang warna eyebrow pencil yang warnanya coklat. Jadi dia udah ada kuasnya. Aku bakal ngisi alis. Ini juga bisa kalau misalnya kalian mau pakai masker gitu kan keluar, aku saranin sih kalian untuk look ini bisa lebih lebih tebal daripada biasanya kali ya. Mungkin yang biasanya cuma sekedar ngisi alisnya natural gitu, sekarang bisa agak dibentuk gitu, dan itu yang akan aku lakuin. Oke. Ini kalau yang eyebrow-nya ini ada warna apa aja selain coklat? Dia ada yang warna itu ya maksudnya? Ya, dia ada 2 warna. Jadi karena emang base rambut-rambut alis orang ini kan ada yang
agak kecoklatan dan ada yang hitam. Jadi emang sebenarnya Iya. kita ada 2 warna sih, hitam dan coklat. Gitu. Oke. Nanti tinggal intensitasnya tadi kayak Manda gitu, mungkin nanti habis diisi terus diarsir gitu. Sesuai dengan bentuk Oke. catnya gitu. Terus sesuai dengan mungkin orang ada yang suka lebih tebal, ada yang lebih Iya. samar gitu kan, gitu. Setuju tuh. Tapi kalau misalnya udah alisnya udah tebel, nanti kalau ditebelin lagi kayak ulet bulu ya biasanya alisnya. Oke. Nah, ini kita lihat nih Amanda lagi ngalis. Coba tuh. Kayak gimana? Kanan dulu, nanti kiri. Belakangnya tuh agak aku shape dikit, aku bentuk dikit. Ujungnya tetap lancip. Tapi bagian sini tuh aku nggak isi, Kak, supaya ada gradasinya gitu. Jadi lebih tetap masih natural gitu. Terus aku arsir ke atas. Oh, nah, ini berapa lama nih Amanda dari yang awalnya mungkin nggak bisa ngalis sampai sekarang udah ahli? Itu berapa lama sih tuh? Sekarang kayaknya masih nggak ahli sih, Kak. Suka masih nggak sama gitu kan. Itu udah bagus tuh. Ngalis itu jam terbang ya, Man? Oh, bener banget. Iya, makanya. Ya, ada 3 tahun deh kayaknya. Yang penting sering-sering latihan ya. Iya. Jadi alisnya langsung bisa tuh kanan kiri sama. Nah, kadang nih gini nih. Kan kalau misalnya kita ngalis nih atau misalnya pakai eyeliner. Kalau misalnya kita pakai tangan kanan kan kanan dua-duanya nih. Kalau kida kiri-kiri. Tapi sebenarnya emang itu oke, terus sebenarnya ya kalau kanan harusnya pakai tangan kanan nih, kiri tangan kiri gitu. Itu kebiasaan aja. Kayaknya tetap pakai yang mana yang nyaman deh, Kak. Atau tukeran ya, yang kanan pakai tangan kiri, yang kiri pakai tangan kanan. Aduh, itu kayaknya. Terus makin heboh. Karena Nah, aku itu. bikin Nah, itu udah mau selesai tuh yang ngalisnya. Kayak cepet juga nih. Kok Iya, kayaknya Iya, Manda bisa jago banget nih. Sambil ngomong, sambil makeup. Iya, makanya nggak ketukar-tukar. Jadi kalau misalnya sambil makeup sambil ngomong, eyeliner dipakai di alis gitu ya, ketukar-tukar. Itu udah mau selesai tuh, tinggal disikat-sikat. Ini Dia juga kalau gampang nyikat-nyikat banget itu buat, nah ya buat ngebentuknya itu kan ya. Nah, terus nih, kalau misalnya lagi pakai pensil alis terus ada kecoret atau apa, nah itu sebenarnya dihapus aja atau kadang ada yang disembunyiin pakai apa tuh yang warna putih gitu. concealer. Ya, pakai concealer atau misalnya pakai eyeshadow yang warna kulit gitu. Jadi buat nutupin coretannya. Nah, kalau Amanda gimana tuh? Kalau aku bilang sih kalau pensil alis yang kecoret gitu bisa pakai foundation atau concealer terus dirapihin atau enggak pakai powder foundation juga bisa pakai sponge-nya ditutupin gitu. Oke. Kalau ngapus takutnya kehapus semua ya sekelopak-kelopak matanya. Ngulang lagi. Oke, Kak, sekarang mau eyeshadow nih, Kak. Oke, nah ini juga ada seninya juga ya. Untuk eyeshadow base-nya, aku bakal pakai concealer yang tadi yang aku pakai. Oh, ini bisa yang ya? Oh, bisa juga. Ini shade yang lebih tua itu, yang shade nomor 2. Oke. Kita lihat nih gimana cara makainya. Itu berarti dipakai di yang bagian kelopaknya ya? Iya, di bagian kelopak matanya. Dan aku blend. Oke. Ya, pakai tangan aja bisa tuh ya. Asal tangannya bersih, aman ya. Nah, itu tuh. Iya. Jadi udah cuci tangan lah ya, Amanda, sebelum make-up-an. Oke. Tapi ya, kenapa kalau aku yang makeup tuh kayaknya ada aja gitu. Yang tidak sesuai ekspektasi. Harus ini kayak emang latihan, harus sering-sering. Emang ya, bener-bener. Oke, sekarang aku bakal pakai ini eyeshadow dari Wardah, favorit aku juga, warnanya bagus. Ini tuh eyeshadow klasik, warnanya kayak nude gitu, tapi nih, jadi kayak agak gimana ya, agak pink-pink gitu ya. Oke. Nah, terus jadi yang 3 warna. Itu berarti langsung dipakai 3-3-nya kan ya? Aku bakal pakai pertama yang di tengah ini shade-nya yang agak keping-pingan gitu. Pakai jari aja, Kak, biar lebih warnanya biar lebih kuat. Aduh, kalau jariku gede gimana nih ya? Mata-mata tuh ntar kena.
Jadi, terus ini Oke. aku tap-tap aja di seluruh mataku, di seluruh kelopak. Hmm. Nih, terus aku tambahin lagi. Oke, ini yang merata ya pokoknya. Oh, itu sampai yang ke atas-atas ya, sampai yang bawahnya alis ya? Kalau ini enggak, ini aku cuma pakai di Ya, bagian kelopaknya aja. kelopak doang. Oke. Kelopaknya aja. Ini tuh udah mulai kelihatan ininya ya, warnanya ya. Langsung. Ya. Dia tuh jadi warnanya tuh bold tapi masih natural gitu. Gimana ya? Karena Iya sih. Kayak no makeup ini ya. No makeup club. Oke. Udah rapi tuh ya. oke. Nah, Kemudian. sekarang aku akan pakai kuas blending brush untuk ngeblend Oke. bagian crease-nya ini. Nah, itu Aku, tuh. Berarti kuasnya nggak dikasih eyeshadow warna apapun ya? Cuman buat ngeblend doang? iya, yang ini belum. Aku nggak pakai warna apapun. Oke. Terus baru sekarang aku pakai warna yang lebih tua ini, yang paling tua. Oke. Pakai jari juga. Itu Terus di aku pakai bagian luar hijau. mata sini. Oke, luar mata. Bagian ini nggak apa-apa kalau emang ada apa eyeshadow yang ke pipi nanti bisa dihilangin. Dari Ini usir. aku tap aja di bagian luar mata sampai ke bagian tengahnya gitu loh kak. Oke. Jadi ini agak berantakan nggak apa-apa karena nanti akan di blend pakai kuas. Oke, benar. Itu tuh yang agak susah tuh. Kadang suka nggak kelihatan nih bedanya antara yang pinggir sama yang biasa, yang di tengah-tengah. Nanti cukup pakai tangan ya, bisa. Dan kalau eyeshadow itu tuh mungkin bisa juga kayak disesuaikan sama warna-warna yang cocok juga kali ya Man ya. Kayak orang mungkin ada yang lebih suka agak ke pink, agak ke coklat gitu. Ya, Benar. disesuaiin. Ini baru aku pakai blending brush lagi. Ini aku blend ke atas. Aku arahin ke atas. Kayak apa ya? Kayak circular motion gini loh kak. Pokoknya itu kayaknya kalau dilihat emang jangan sampai apa ya, offside dari yang pinggirannya ini ya, alisnya ya. Iya, bener banget. Jadi tuh kalau misalnya dilihat di sini, kita tuh harus kayak eyeshadow-nya tuh nggak boleh melebihi garis ini. Jadi harus Iya, di bagian betul. ujung alis ini maksimum. Terus Betul kita banget tinggal tuh. blend ke atas aja, Oke. supaya lebih natural. Nah, udah kelihatan tuh ya. Percampuran dari dua warna eyeshadow-nya tuh. Udah mulai ngeblend. Oke. Oh, dari sini kelihatan kayak agak gold-gold gitu apa bener nggak sih atau nggak? Nah, dia tuh emang agak ada touch of gold-nya juga. Touch of gold, coklat. Oke, so sekarang baru aku bakal pakai warna yang paling terangnya kak, yang ini. Oke. Warna paling terang. Bakal Itu pakai kayak di coklat bagian muda banget gitu ya? kayak krim gitu warnanya ya. Oke. Tapi dia ada shimmernya gitu. Ini aku pakai di bagian ujung mataku ini, Iya tuh. sampai di bagian bawahnya juga. Oke. Bagian sini. Ini berarti eyelinernya dipakainya terakhir ya, habis eyeshadow semuanya? Ya, betul banget. Baru aku sedikit blend lagi. Nah iya tuh. Emang blending itu penting banget sih untuk dapetin eyeshadow yang kelihatannya natural gitu. Betul. Dan emang harus sabar juga ya. Kalau buru-buru tuh kadang suka zuk semuanya gitu. Pokoknya udah ada warnanya gitu. Aku pergi. Oh, tinggal pakai terang lagi kak di bagian apa tulang alis. Oh, nah iya tuh. Itu yang Tulang kadang aku alis. suka lupa tuh nggak pernah pakai. Terus ini aku blend lagi. Jadi Oke. semuanya udah natural.
Udah mantep tuh ya, kalau udah komplit kayak gitu. Eye makeupnya. Oke. Nah, tadi itu kan aku ada beberapa shadow yang kejatuhan ke pipi gitu ya. Aku Ya, akan kidas aja pakai kuas. dihempaskan aja ya, pokoknya dari pipi langsung hilang. Ini ada yang nanya Ya. nih di Q&A. Kak, untuk pencahayaan di Zoom kelihatan putihan, jadi kita nggak bisa melihat perbedaan setelah pakai foundation sama blush on. Itu. Dan gimana ya Kak caranya supaya pas ngalis bisa sama? Caranya pas ngalis biar sama. Mm-mm. Sebenarnya itu susah banget jujur, karena memang alis kita aja kan naturalnya aja udah nggak sama kan Iya semua orang gitu. betul, Jadi sebenarnya beda ya. selama nggak terlalu ngejomplang gitu, selama nggak Betul. terlalu beda, menurut aku sih masih nggak apa-apa sih gitu. Cuman kalau cara Oke. untuk biar benar-benar simetris gitu ya, kalian harus ini sih, apa ya? Aku juga bingung. Em, Banyak latihan kali ya? apa? Banyak latihan. Banyak latihan, terus juga jangan langsung tebel gitu Kak makainya. Jadi kayak Oh iya tipis-tipis benar. gitu. Iya, itu Supaya langsung tebel, nyamain kanan, kirinya ditebelin, nyamain kiri, kanannya tebelin, lama-lama sampai ke dahi ya, Mbak Pala gitu. ya, jadi emang harus tipis-tipis Oke. dulu supaya emang kalau nggak sama nanti gampang disamainnya gitu. Oke. Terus itu nih, ada yang nanya itu tadi, kalau pencahayaan di Zoom kan kelihatan putihan, jadi nggak kelihatan bedanya setelah pakai foundation dan blush on. Gimana tuh biar Ya, kelihatannya? Tapi Amanda kelihatan kok. Kelihatan kok before afternya. nah, Harus pakai tapi Wardah memang berarti nih. mungkin itu ya kalau misalnya kalian memang work from home, terus juga mungkin banyak meeting online gitu kan di Zoom. Kalau memang pencahayaannya terlalu terang gitu kan, jadinya make-up-nya tuh kayak yang tadi dibilang agak Kelihatan. nggak kelihatan gitu. Jadi memang Iya. kalau untuk video Kak, kita tuh emang harus lebih bold lagi daripada biasanya. Jadi Oke. harus lebih bold gitu. Misalnya blush on-nya biasanya pakainya natural, kayak untuk meeting Zoom harus lebih tebel lagi gitu. Oke, sebenarnya sama kayak misalnya tampil di kamera ya, emang harus Iya, lebih tebel kan dari kondisi iya. aslinya. Oke. Nah, sekarang Kak aku bakal pakai eyeliner putih dari Wardah Oke, untuk dan di putih bawah ya. mata aku. Oh Ini iya benar. supaya matanya tuh lebih nonjol gitu. Oke. Nah Lebih kalau untuk yang matanya misalnya udah belok gitu, masih perlu pakai nggak sih? Sebenarnya sih kalau kalian pengen tampil beda, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman kalau memang Hmm. kalian mau skip this step juga nggak apa-apa. Oke. Ya mungkin bisa dicoba-coba kali ya. Kalau pakai gimana, kalau nggak pakai gimana gitu. Mm-mm. Nah Ini itu bakal gimana tuh biar biar matanya nggak sakit tuh kadang suka kecolok-colok tuh kalau pakai bawah mata. ya sebenarnya sih dipencet gini Kak, ditekan gini, terus dia kan Heeh. keluar. Kayak sebenarnya kita pelan-pelan. Iya sih, emang kuncinya harus pelan dan sabar Emang harus ditekan dikit, biar ditekan muncul gini. ya. Iya tuh, itu menurut aku yang paling susah sih, karena mataku kayak suka geli gitu kalau misalnya sentuh-sentuh. Nah Kan itu, matanya kayak lebih seger gitu. iya bener. Nah, baru sekarang aku bakal pakai eyeliner. Ini Oke, aku pakai eyeliner ya, Eye Expert di Wardah. ya, Ini aku suka banget juga Kak, dia karena waterproof. Terus iya betul ya. ini aman banget. Kalau kita keringetan kan pakai masker suka keringetan ya Kak. Jadi Betul, ini akan buat makeupnya luntur. ya. Karena aku pengen looknya beda, aku bakal pakai eyelinernya juga agak tebel. Jadi aku bakal bikin kayak wing liner gitu, tapi agak lebih tebel daripada Oke, biasa. Aku bakal mulai dari bagian depannya. Ini juga butuh latihan banget Kak, kalau eyeliner. iya. Biasanya aku kayak harus dipegangin tuh sama tangan satunya, biar bisa biar bisa nyoretnya bener gitu. Tapi enaknya dengan produk Wardah ini yang Eye Expert, dia tuh ujungnya lancip banget. Jadi Nah iya tuh. untuk pemula. Jadi gampang buat nge-custom ya, Man. Mau yang Heeh. tipis, tebal. Oke.
Iya tuh rapi ya. Berarti ini kalau untuk misalnya makeup era COVID nih, nanti apakah akan pakai lipstick juga? Perlu juga nggak highlight untuk lipnya? Atau sebenarnya nggak usah nih karena pakai masker? Tetap dong. Sebenarnya Tapi harus ya. Nah, mungkin pas ngomong nanti suruh buka gitu maskernya terus kelihatan bibir. Karena kan makeup nggak lengkap tanpa lipstick. Lipstick itu Iya, kan kayak yang betul. nge-wrap, bener-bener yang nge-wrap total. Semuanya ya. Bener-bener. Jadi biasanya kalau kita punya lipstick udah berbagai macam shade ya, warna-warni dan lain-lain gitu. Terus kalau nggak kepake kan sayang banget ya. Nah, bener tuh. Rapi ya. kalau Iya, eyeliner enak butuh banget konsentrasi. Iya, rapi banget tuh. Udah susah. Ini memang aku bikin eyelinernya emang lebih kayak apa ya, lebih bold daripada biasanya. Tapi matanya Iya, on point banget. Iya, ini Benar. bikin perbedaan banget sih Kak kalau pakai eyeliner. Jadi wajib. Iya, emang tuh nggak boleh lewat. Nah, aku bakal Oke. sekarang ngeritingin jepit bulu mata aku. Iya, betul. Tapi make sure sebelum kalian jepit bulu matanya, eyelinernya udah kering dulu. Jadi jangan pas lagi basah, jadi ngediemin kayak 1 menit, 2 Oke. menit. Ini karena terkendala waktu ya, jadi memang harus langsung dijepit. Oh, gini tungguin. Oke. Ini juga PR sih ya kalau aku jepit bulu mata nih. Kadang suka nggak sabar gitu, kayaknya langsung cuman pencet aja terus udahlah. Malah. Oke. Nah, tuh rapi banget ya. Duh, beda banget ya konser Amanda. Benar mereka kan on point gitu makanya. Ini berarti Mbak Melati juga cobain nih habis ini nih. Iya emang. Ini kalau nggak jadi moderator, ini sambil nyobain nih. Ya benar-benar. Oh ya Kak, aku lupa ngasih tahu. Sekarang aku bakal pakai eye expert. Yang volume, ya betul. Ini aku bakal pakai maskaranya. Aku bakal kayak zigzag gitu loh supaya iya benar ya. Setiap helaian bulu matanya tuh kena sama maskaranya. Betul. Kadang kita pakai maskara tapi nggak bisa sampai naik tuh. Itu gimana ya? Apa emang harus wajib dijepit dulu ya? Kalau bulu matanya nggak keriting natural, apa sih nggak curly natural gitu, emang wajib jepit mata. Iya tuh, bener. Oke, kalau yang curam ke bawah gitu ya, Man? Iya, kayak iya, aku kan? pandang tapi begini. Iya. Betul. Oh iya, sambil ini nih, kan tadi ada beberapa pertanyaan nih. Nanti Mbak Husna deh pilih ya, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, mana nih yang cocok untuk dikasih hadiah? Oke. Ini aku nggak perlu jawab dulu, apa aku pilih aja? Oke, bisa sambil dijawab kali ya. Karena kan memang waktu kita ini terbatas banget ya, jadi kita memang harus akan segera mengakhiri sesinya nih. Jadi mungkin... Ini mungkin aku jawab satu-satu kali ya. Iya, benar. Yang belum dijawab. Mungkin nih tadi ada yang tanya, kira-kira skincare apa yang sangat dibutuhkan ketika di dalam rumah, dan apakah kita perlu menggunakan sunscreen walaupun di rumah aja? Sebenarnya penting banget, karena memang jadi yang tadi aku bilang, walaupun sebenarnya di rumah aja, bukan berarti kita nggak pakai skincare sama sekali gitu. Tetap double cleansing, tetap, terus pakai moisturizer tetap. Karena apa sih sebenarnya? Kita nggak tahu dong, di rumah kan ada debu-debu juga gitu. Debu tuh bisa datang dari mana aja, kotoran juga. Jadi double cleansing tuh tetap harus kita lakuin. Dan yang penting banget adalah moisturizer, karena walaupun sebenarnya di rumah aja, itu benar-benar kulit kita kan perlu dihidrasi juga gitu. Dan memang sunscreen, aku memang pesen banget sih mungkin buat teman-teman di sini, emang sunscreen itu walaupun misalnya kayak aku sekarang kan deket jendela nih ya gitu, itu sebenarnya
cahaya matahari itu masuk loh dan memang benar-benar kena ke kulit kita. Jadi tetap Iya, teman-teman betul ya. walaupun di rumah aja gitu. Oke. Dan ada sinar-sinar lampu kan gitu di Nah, rumah iya tuh benar. gitu. Terus Oke. mungkin ada yang tanya apa lagi nih? Selain di mata, benar nggak ya? Nah, tuh ya. Gimana ya? Mungkin. Oh, ini ada pertanyaan ke Manda sih sebenarnya nih, Man. Ya. Apa tuh, Kak? Selama pandemi ini, makeup kan lebih fokus ke mata. Bagaimana tipsnya agar pede pakai eye makeup yang lebih bold daripada biasanya? Coba Man. Setuju. Oh iya Kak, misalnya buat kalian yang memang belum terbiasa lah pakai eye makeup yang bold gitu, aku saranin coba mulai dengan warna-warna eyeshadow yang natural, yang kayak iya, aku pakai benar. ini Kak. Jadi warnanya coklatnya tuh masih apa ya, masih natural gitu. Jadi it's a really good step untuk coba untuk eye makeup yang bold gitu. Jadi aku saranin kalian coba ini untuk kalian yang baru mulai pengen coba eye makeup yang bold gitu. Setuju. Terus sekarang Kak aku pengen pakai lipnya ini yang Nah, itu terakhir. tuh. Yang terakhir nih ya, jadi harus diperhatikan baik-baik nih bagi semua. Betul. Coba nih kan kalau misalnya Manda nggak pakai lip makeup, nanti akan ada yang pucet gitu, kayak ada yang kurang kan pasti gitu. Jadi Benar. Kak Abdul, Kak, kayak nggak bisa. nggak selesai ya. Nggak bisa. Gitu. Sip, silakan. Sekarang lipsticknya dipakai yang apa nih? Aku bakal Velvet pakai aku juga Wardah Velvet Matte Lip Mousse. Aku bakal pakai yang warna 09. 09. Tapi nanti aku bakal campur Kak. Aku bakal campur pakai warna yang warna 10, nomor 10. Oke. Aku bakal pakai yang ini dulu. Makanya biasanya ada tekniknya juga ya. Atau sapu aja. Suka dari bibir yang bagian bawah. Oke, bagian bawah. Oh iya, terus ini masih ada pertanyaan tadi tuh buat Mbak Husna kali ya mungkin. Itu selain mata nih, untuk new normal ini makeup apa lagi yang bisa di highlight? Oke, jadi sebenarnya selain mata, yang sangat-sangat bisa di-highlight adalah face ya, complexion. Jadi apa ya? Jadi sebenarnya walaupun kita pakai masker gitu, itu bisa jadi sebenarnya kita tetap perlu nih supaya, karena sebenarnya kan yang ditutup cuma setengah dong gitu. Jadi sini ke sini kan sebenarnya tetap kelihatan. Jadi teman-teman mungkin selain mungkin entah suka pakai bedak atau foundation, bisa juga tuh coba-coba blush on kayak Manda gitu. Jadi kan lebih fresh ya gitu keseluruhan looknya itu sih. Oke. Terus ada silakan. Iya, sambil Manda dulu nih. Sekarang mau nambahin yang lebih ini ya. Ombre ya, Mar. Yang base-nya warna yang terangnya sekarang aku bakal pakai yang warna lebih gelapnya nomor 10 di bagian dalam bibirnya gitu loh, Kak. Jadi di bagian dalamnya gini. Oke. Jadi itu cara makanya ya kalau misalnya mau di ombre. Terus aku tinggal berarti di bibir bawah aja ya. Wah, udah selesai tuh. Wah, keren banget sih, emang keren banget. Loh, ini pertanyaannya tadi masih banyak banget nih, Mbak Husna gimana? Pertanyaannya seru-seru loh. Ada yang nanya juga nih, kalau yang buat pria nih gimana ya? Kira-kira produk apa yang cocok buat kulit berminyak nih? Kalau sebenarnya tuh Wardah itu nggak spesifik untuk perempuan aja. Jadi sebenarnya misalnya kayak aku gitu, aku udah punya suami, kebetulan suami aku juga pakai skincare aku karena memang kebutuhan kulit orang kan juga beda. Nah, Wardah juga punya banyak seri sebenarnya yang sesuai dengan kebutuhan dia gitu sih. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Gitu. Iya. Terus apalagi Kak? Tuh baik banget ya. Paling ini deh, mungkin Mbak Husna langsung pilih aja yang paling bagus. Mungkin nggak semuanya bisa kejawab ya. Oke. Pemenangnya 3. Nah, ini sementara, nih Manda udah selesai nih makeupnya. Udah kelihatan ya bedanya dari yang awal tadi sebelum pakai makeup tutorial sampai akhir. Itu bedanya kalau misalnya cuma kelihatan matanya doang, sama kalau misalnya semuanya kelihatan, tetap kelihatan ini ya, glowing ya mukanya. Kelihatan kan? Tetap. Oke. Mungkin nih dari Mbak Husna nih, ngumumin siapa 3 penanya terbaik nih. Nanti untuk penanya terbaik bisa kirimkan nama
nama, alamat, sama nomor telepon ke panitia biar bisa dikirimin hadiahnya. Oke, silakan Mbak Husna, siapa tuh yang beruntung? Mungkin ada yang nggak kejawab juga, tapi ini mungkin aku akan memberikan dia kesempatan. Dia lagi nanya nih, untuk kuliah rekomendasi series Wardah apa yang cocok? Mungkin namanya Benedikta Vania. Oke, Vania. Aku pilih Vania. Mungkin Vania nanti bisa coba. Sebenarnya Lightning series cocok banget untuk kamu yang kuliahan. Kemudian untuk Hana Sabrina. Oke, Vania, Hana Sabrina. Mungkin dari Iva. Oke, jadi buat 3 nama tadi silakan kirimkan nama, alamat, nomor telepon ke panitia supaya kita bisa dapat hadiahnya. Nah, ini sebelum kita akhiri, kita coba pose dulu nih bertiga karena mau di foto buat kenang-kenangan. Oke. 1, 2. Mantap. Oke, kalau gitu terima kasih buat Mbak Husna, buat Amanda atas info segala macam dan juga tutorialnya. Dan juga kita terima kasih banget nih sama teman-teman marketers yang udah setia dari awal sampai akhir sesi. Nah, jangan lupa untuk mengikuti sesi berikutnya yang nggak kalah menarik karena habis ini ada sesi namanya Strong Leadership in COVID-19 Era, di mana pembicaranya adalah Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan juga ada Pak Yahya Setiatmadja, Presiden Direktur dari BCA ya. Oke, jadi terima kasih Mbak Husna, terima kasih Amanda. Buat teman-teman, stay tune terus di Marketeers Hangout, more creative, more productive. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah.